Rambut itu kalau dia sudah rontok itu aurat, ada yang mengatakan tidak aurat. Tapi saya lebih pro kepada pendapat bahwa rambut itu kalau sudah rontok, sudah berpisah dari kepalanya, itu bukan lagi aurat, gitu ya. Dan itu sudah masuk dalam kategori sampah. Jadi makanya kalau kita perempuan haid, ini sering banget pertanyaan, Ustazah, rambut rontok ketika haid itu bagaimana? Harus dimandikan, harus ikut disucikan atau tidak? Ya, sebenarnya tidak, karena itu sudah menjadi sampah. Jadi nggak wajib untuk dikumpulkan kalau rambut kita rontok. Tapi kalau rambut kita berpisah dengan kepala kita disebabkan karena kesengajaan, misalkan kita lagi haid potong rambut, maka itu harus disucikan. Tapi anjuran para ulama bukan disucikan lagi, dikumpulkan rambut yang kita potong tadi, kemudian dibakar dan ditanam. Bukan disucikan ataupun dimandikan. Laki-laki yang tidak toksik dalam kesetiaan adalah dia yang bisa menahan amarahnya. Kalau laki-laki yang tukang selingkuh dan tidak setia biasanya suka cepat marah. Ya diomongin dikit marah, diomongin yang sebenarnya tidak mencerminkan dirinya dia marah. Lihat Rasulullah itu seringkali memuja Khadijah, Siti Khadijah istrinya. Sampai Aisyah itu cemburu dan mengatakan, wahai Rasul, itu perempuan tua dan sudah tidak ada, kenapa engkau sebut-sebut? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak marah karena memang tidak bersalah. Dan juga istrinya juga tidak bersalah karena cemburu. Yang dilakukan oleh Rasulullah, dia panggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Istrinya lagi marah-marah, dia peluk, hilang marahnya Aisyah. Jadi para suami kalau istrinya lagi ngomel, bawel, cerewet, peluk. Inilah pentingnya ketika mencari jodoh harus selektif. Jangan cuma makan gantengnya, jangan cuma makan rayuannya, jangan cuma makan hartanya, jangan cuma makan jabatannya, tapi yang harus dimakan betul-betul untuk keberlangsungan rumah tangga adalah agamanya. Orang kalau yang agamanya baik, akhlaknya pasti baik. Ustazah, banyak kok orang paham agama tapi akhlaknya nggak bagus. Dia cuma paham tapi tidak mengamalkan isinya. Yang bagus adalah biar agamanya tidak begitu kuat, tetapi akhlaknya sesuai dengan tuntunan agamanya. Jadi ternyata tugas istri ke suami itu cuma satu, taat. Tugas istri bukan nyuci, ngepel, nyuci piring, beres-beres rumah, bukan. Taat. Betul. Tapi kalau suami nyuruh nyuci piring, taat. Kalau suami suruh masak, taat. Ya itu namanya taat sama suami. Kan cuma satu tugas kita, taat sama suami. Kita tahu ilmunya, ya Allah, dari ketaatan saya mengarah kepada surganya, Allah tahu ilmunya. Coba kalau perempuan yang nggak tahu ilmunya, dia nggak bakal taat sama suaminya. Kenapa? Dia nggak tahu balasannya surga, ngaji aja nggak pernah. Bagaimana jika qadha kita tertunda sampai Ramadan berikutnya? Kita punya hutang puasa 2023 nih kemarin nih. Kita masuk ke 2024, puasa kita belum kebayar, keburu masuk ke 2025. Jadi sudah melewati Ramadan, masuk Ramadan yang selanjutnya. Maka di sini juga ulama berbeda pendapat, sok mangga dicatat ya. Pendapatnya ada dua. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu ada fidyah, jadi cuma qadha saja. Misal kita meninggalkan 2 Ramadan. Ramadan pertama 5 hari, Ramadan kedua 5 hari, cukup diqadha 10 hari. Kata pendapat yang pertama, nggak perlu bayar fidyah. Baik dia tertunda bayar qadhanya karena ada uzur syar'i yang dibenarkan, ya sakit, kemudian lagi apalah banyak hilang akal, gila dan lain sebagainya, ataupun tidak ada uzur syar'i, nggak perlu bayar fidyah, cukup diqadha saja. Pesan juga buat para perempuan. Bagi para perempuan yang mau bekerja nantinya kalau sudah menikah ataupun sudah menikah, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer ternama di Mesir sana, mengatakan bahwa kalau perempuan boleh bekerja dengan catatan pertama dapat izin dari suami. Kalau suami nggak ngizinin, jangan. Tetapi suami yang baik dia mengizinkan istrinya, apalagi kerjaan istrinya itu baik. Kalau kerjaannya tidak baik, suami boleh melarang. Yang kedua, perempuan boleh bekerja dengan catatan tidak tabarruj. Apa tabarruj? Dandan berlebihan, pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dan yang ketiga, tidak berkholwat, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Apalagi syaratnya yang keempat, tapi ini bukan jadi syarat mutlak. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan paling bagusnya bekerja dalam 2 bidang sebenarnya. Apa bidang tersebut? Pertama, bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan paling bagusnya bekerja dalam 2 bidang sebenarnya. Apa bidang tersebut? Pertama,
bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan. Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, ini bisa jadi dosa. Kenapa? Karena istrinya bekerja itu dalam kebaikan. Bukan berarti yang bidang lain gak baik, baik juga selama syaratnya tadi. Tidak tabarruj, dapat izin dari suami, dan tidak berkholwat dengan yang bukan mahramnya. Itu syarat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Mengganggu tetangga itu berdosa. Kata Nabi, la yu'min, gak beriman. Gak beriman, gak dianggap punya iman orang yang suka gangguin tetangganya. Kalau ada tetangga sampai pindah rumah gara-gara gangguan kita, berdosa kita. Dan gangguan itu bukan cuma yang sering kita bicarakan, gibah, namimah. Kalau gibah kan udah pasti mengganggu ya Bu ya. Ada tetangga keluar rumah, lihat deh, itu mobil barunya pasti hasil korupsi gitu. Lihat deh anaknya, kayaknya begini-begini. Nah itu gibah, itu udah kelihatan kalau kita emang tukang ganggu. Ada namimah, adu domba, kita bilang yang blok ini sama blok ini, tahu nggak? Yang blok itu suka jelekin kamu. Saya mah sering dengar dan lain sebagainya, namimah, adu domba. Ada yang ayahnya tidak baik, tapi ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pemahat patung, tapi ibunya orang yang baik, berakhlak baik, maka anaknya jadi orang baik. Tapi ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Nabi Nuh, beliau orang solih, Nabi baik, tapi istrinya durhaka. Maka anaknya tidak mau naik ke perahu Nabi Nuh. Kenapa? Dia lebih mendengarkan kata ibunya yang tidak baik dibanding ayahnya yang solih. Inilah pentingnya pemahaman, kesadaran kepada kita. Buat para perempuan semua, ibu-ibu yang ada di luar sana, ternyata perempuan itu menentukan baik dan tidaknya akhlak seorang anak. Bu, istiqomah itu mudah atau sulit? Sholat 5 waktu di awal waktu mudah atau sulit? Sulit. Apalagi ustazah kalau tuh sholat isya. Ibu-ibu lagi nonton sinetron, bilang sama suami, entar dulu dah, tunggu iklan, baru kita wudhu sholat isya. Bahkan nunggu sinetronnya habis itu ketiduran sampai subuh. Ini makanya sholat yang paling berat itu sholat subuh sama sholat isya. Bagaimana sikap kita jika lupa bilangan rokaat dalam sholat? Ini seringkali terjadi, bisa dikarenakan memang kita yang kurang khusyuk ketika sholat, atau pikiran kita yang kemana-mana, dan juga karena banyak bisikan dari setan yang mengganggu kita ketika sholat. Maka kalau ini terjadi kepada kita, wa idza syakka, kita ragu. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, dan ketika di rakaat ketiga kita lupa ataupun ragu, ini rakaat ketiga ataukah sudah rakaat keempat, maka yang diambil adalah rakaat yang ketiga atau bilangan yang paling sedikit dan paling kecil. Kenapa? Karena ini lebih meyakinkan. Kalau kita menganggap ini adalah rakaat keempat, ternyata masih rakaat ketiga, maka sholat kita sudah kurang sempurna dan belum secara afdol melaksanakan 4 rakaat zuhur. Tetapi kalau kita laksanakan satu lagi ditambah 4 rakaat, walaupun ternyata jumlahnya 5, ini menandakan sholat kita sudah sempurna karena yang rakaat keempat sudah dilaksanakan. Dan bagi orang-orang yang lupa rakaat sholat, mereka diharuskan untuk sujud syahwi sebelum salam. Dan bagi orang-orang yang lupa rakaat sholat, mereka diharuskan untuk sujud syahwi sebelum salam. Ya. Selain mereka harus menambah bilangan rakaat, mereka juga harus sujud syahwi, yaitu sujud karena lupa sesuatu yang ada dalam sholat. Bacaan doa dalam sujudnya adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu. Jadi syar'i itu boleh, ya. Tetapi syar'i yang dimaksud bukan berarti kita tidak modis dan tidak fashionable. Syar'i di sini maknanya adalah sempurna menutup area-area yang harusnya ditutup. Mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Sepemahamannya adalah begini. Selama ini yang kita pahami adalah bahwa syar'i itu, mohon maaf sekali, pakai jilbab panjang. Sampai kaki, sampai lutut. Ada yang jilbabnya sampai mata kaki. Ya, bahkan ada yang kemudian dia bercadar dan matanya pun nggak mau kelihatan sama sekali. Ada yang seperti itu, ya kan? Apakah definisi syar'i seperti itu? Tidak. Definisi syar'i itu luas. Syar'i itu bukan berarti pakai jilbab yang panjang dan teman-teman kita pendek, kita panjang sendiri, ini syar'i sendiri, enggak. Tapi syar'i itu adalah ketika kita sempurna menutup area-area yang harusnya tertutup. Aibmu harus dijaga, mari sama-sama jaga aib kita. Karena orang yang menjaga aib orang lain, satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah juga jaga aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Yakini akan hadis pesan Rasul ini, kebaikan yang kita tanam akan kita tuai. Kita buka aib orang, dibuka sama Allah. Kita gibahin orang, digibahin kita sama orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain, itu juga yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Amin ya Rabbal. Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas dekat akrab.
Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri.